saya secara pribadi rasa takut, Kak. Oh, oke. Takut karena Takut apa nih? ya takut buat dosa, Kak. Oke. Takut buat dosa karena sudah tahu kebenaran dan kita tahu kalau Allah kita itu maha hadir di mana saja. Dia bisa ngelihat dari sudut mana saja, apalagi saat terpisah sembunyi. Ya. Itu akan membuat saya untuk lebih berhati-hati lagi dalam melangkah dan mengambil keputusan. Ya. Dan seperti kayak mau buat dosa, mikir lagi nih. Kita nih seperti ikan di dalam akuarium. Iya. Jadi kita memang bebas tuh mau lakukan apapun di dalam akuarium itu. Iya. Tapi dia Tuhan yang bisa lihat dari berbagai macam sisi. Iya. Dia bisa lihat dan dia bisa tahu kita semua. Tapi apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu itu dia bukan lakukan itu untuk siap-siap mengancam dan menghukum kita. Tidak. Bukan. Tapi itu karena belas kasihannya dia. Betul. Dan karena kasihnya dia. Betul. Kepada kita gitu. Engkau tahu segala perbuatanku dari jauh, engkau mengerti pikiranku. Aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib benar yang kau buat dan jiwaku benar-benar mengetahuinya. Selamat jumpa lagi teman-teman. Berjumpa lagi di Kitong Punya Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Masih bersama dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Lanti Wirano. Oke, di saat ini Kakak Yola dan juga teman-teman ada satu pembahasan hampir satu pasal. Pasal di Mazmur pasal 139 yang secara pribadi Kak Yola dan teman-teman ini sangat berpengaruh kepada saya punya personal lah ya. Gitu. Saya rasa sangat diberkati sekali dengan Mazmur ini karena dia menggambarkan bagaimana Tuhan secara detail mengetahui, mengenal, mengerti kita sebagai anak-anaknya, sebagai ciptaannya. Gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Kitong Punya Pondok Podcast. Kakak Yola dan juga teman-teman di Mazmur 139 ini nanti kami dorong teman-teman untuk baca sendiri di rumah. Di Mazmur 139 ini sangat luar biasa dan sangat ajaib. Bagaimana kita bisa lihat secara dideskripsikan secara mendetail apa sih yang Tuhan lakukan dan seberapa tahunya Tuhan tentang kita punya hidup gitu. Jadi ini ada dari bahan ini ada 4 poin, ada beberapa poin yang saya mau bagikan ke Kakak Yola, ke teman-teman semua. Dari Mazmur 139 ini. Kayak kitong kadang-kadang dalam kitong punya hidup kayak kitong ngerasa kitong ini tidak berdampak begitu untuk orang lain. Kayak hidup ini kayak hanya sekedar berputar-putar, melakukan hal yang rutinitas begitu toh. Tapi untuk orang-orang yang tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri, Mazmur 139 ini menyediakan jawaban dan menyediakan jalan keluar betapa sebenarnya kita ini sangat dikasihi dan kita ini tidak ada yang kebetulan dalam kita punya hidup. Kenapa saya cuma bikin begini-begini saja, tapi ternyata sudah ada yang merancangkan hidup kita. Jadi itu yang kita mau bahas. Yang pertama, Kayola dan teman-teman, Tuhan mengenal saya. Setiap aspek dalam kita punya kehidupan tuh Tuhan tahu kita punya hati, Tuhan tahu kita punya motivasi, bahkan Tuhan tahu kita punya ketakutan, Tuhan tahu kita punya impian, dan Tuhan tahu apa yang bikin kita frustrasi. Tuhan mengerti. Dan Tuhan sudah lihat kita punya masa lalu, Tuhan sedang perhatikan kita punya masa sekarang, dan Tuhan sudah mengetahui kita punya masa depan itu seperti apa. Ini bisa kita lihat di ayat 1 sampai ayat 6. Contohnya di ayat 5 saya mau bacakan, ini memberkati saya sekali teman-teman dan Kayola. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kakak kalau kita lihat dia punya bahasa aslinya waktu kita eksegesis. Mengurung ini dia mengurung ya. Dalam bahasa Indonesia mengurung atau mengepung. Jadi kita bisa simpulkan Tuhan tuh sudah mengepung kita dengan kebaikannya. Jadi dia mengepung bukan untuk menyerang dan menjatuhkan kita, tapi dia sudah mengepung kita untuk menjagai kita, melindungi kita. Jadi penjagaan dari Tuhan itu adalah perlindungan kita. Yang kedua, Tuhan mengejar saya. Wow, Tuhan kejar saya buat apa nih gitu toh? Biasanya kita mungkin ada yang dikejar polisi atau dikejar orang tua marah-marah, mama marah pakai sapu gitu. Tapi Tuhan mengejar kita bukan untuk memarahi kita, bukan untuk menghukum kita. Tapi Tuhan mengejar kita itu karena kasihnya. Dia mengejar kita untuk menunjukkan kemurahannya dan dia mau terlibat aktif dalam kita punya kehidupan.
Karena kadang-kadang kita punya respon waktu kita bikin salah, kita punya respon adalah sembunyi. Kita punya respon adalah lari dari kita punya kesalahan atau karena malu betul. Dan kita bisa lihat responnya Adam dan Hawa pertama kali mereka jatuh dalam dosa, mereka bukannya datang ke Tuhan dan mengaku, mereka bersembunyi. Dan harus ada inisiatif dari Tuhan yang datang cari dorang gitu. Dan dalam kita punya keseharian juga seperti itu teman-teman. Waktu kita bikin kesalahan, kita cenderung untuk kabur dan sembunyi dan lari. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak hanya tinggal di dia punya tahta yang maha tinggi, tapi dia Tuhan yang mau turun dan kejar kita untuk menyatakan kasihnya pada kita. Yang ketiga, Tuhan sendiri yang menciptakan saya. Kayola pasti pernah bikin kue, pernah tidak bikin kue? Nah, di pabrik, kita nggak usah bicara pabrik lah. Waktu Kayola bikin kue, misalnya kue-kue nastar. Oh iya, Kacen tadi ada bawa kue. Kue itu, masing-masing kue itu biasanya ada cetakan. Oke, misalnya kue-kue kering gitu yang bentuk-bentuk hati begitu ya. Zaman sekarang hatinya begini. Ya kan, anak zaman sekarang. Jadi bentuk yang cetakan hati atau apa itu di orang yang buat kue itu selalu pakai itu ulang-ulang kali, menghasilkan kue yang sama berulang-ulang kali. Tapi tidak dengan Tuhan. Satu kali Tuhan produksi Kakayola, cetakannya itu dibuang, tidak dipakai lagi. Jadi saya hanya satu di dunia ini. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya hanya ada satu Kakayola. Sebegitu detail dan sebegitu berharganya Tuhan rancangkan seseorang sampai dia tidak akan produksi lagi. Even kembar ya kakak? Even kembar, sidik jari tidak akan sama, DNA tidak akan sama, gitu ya. Setiap manusia Tuhan ciptakan itu unik. Dan kalau kita melihat di Jayapura, AB atau Sentani, itu pasti ada yang namanya tukang bestu. Tukang bestu itu jalan kumpul-kumpul besi tua untuk dipakai lagi ulang atau mungkin di recycle gitu ya, didaur ulang dan dipakai untuk barang baru. Tidak dengan Tuhan dan manusia. Satu kali Tuhan ciptakan manusia itu sudah. Dia tidak pernah ada dan dia tidak akan ada lagi. Satu itu saja. Betapa berharganya. Betapa berharganya dan betapa luar biasanya. Tuhan menciptakan manusia itu begitu detail, begitu sengaja. Jadi Tuhan bukannya tidak sengaja. Kalau kata salah satu ilmuwan, kalau nggak salah Albert Einstein, Tuhan tidak bermain dadu. Seperti itu. Oke? Nah, Tuhan tidak bermain dadu. Nah, yang keempat, poin yang terakhir. Tuhan punya rencana untuk saya. Jadi, kalau kita tahu, misalnya nih, saya kan suka tulis cerita, saya suka tulis novel. Nah, waktu saya tulis cerita, waktu saya tulis novel, itu saya sudah punya rencana nih, pikiran untuk orang-orang yang karakter-karakter yang saya tulis, karakter-karakter yang saya bikin. Jadi itu membuat saya teringat untuk Yeremia 29 ayat 11 Kayo. Bahwa waktu saya tulis, waktu saya tulis orang-orang ini, karakter-karakter ini, saya sudah tahu saya punya rencana untuk dia. Bahwa nanti dia ujungnya dia akan seperti ini, ujungnya dia akan mengalami ini, nanti dia akan bertemu dengan karakter ini, dia akan melakukan hal ini gitu. Nah, jadi Tuhan sebagai kita punya penulis, dia juga sudah punya rencana dan dia sudah tahu rencananya dia dalam kita punya hidup itu seperti apa. Jadi seperti dia seolah-olah sudah punya life mapping. Dan bahkan nih, ini ayat yang luar biasa. Di ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi gini Kayo, bahkan sebelum kita lahir, sudah dicatat 6 Januari Jerry dengan Yola syuting podcast. Itu sudah ditulis tahun 2025 gitu. Itu sudah ditulis. Jadi seperti ayat ini memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi bahwa Tuhan sudah pegang kendali semuanya. Di masa depan tuh Tuhan sudah pegang kendali semuanya. Yeremia 1:5 ya. Yeremia 1:5 bahwa sebelum kita lahir pun Tuhan sudah kenal sama kita. Seperti itu. Jadi kita punya iman atau kita punya keteguhan hati bahwa semua yang terjadi dalam saya punya hidup ini Tuhan sudah tahu, Tuhan atur, dan kembali ke Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi itu saja yang akan jadi kita punya, bukan itu saja ya. Itu yang akan jadi kita punya pembahasan di sesi tanya jawab setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tong Pondok Podcast. Oke. Kak Yola dan juga teman-teman, kita akan masuk ke sesi diskusi sekarang. Kak Yola, tadi kan kita sudah baca Mazmur 139 itu ayat 1 sampai 18. Itu banyak sekali detail-detailnya yang Tuhan sebutkan di situ, yang disebutkan oleh Raja Daud di situ pemazmur. Dengan
Kakak Yola tahu dan sadar bahwa Tuhan tuh sebegitu detailnya tahu Kakak Yola, tahu semua detail dalam Kakak Yola, dalam hidup Kakak Yola, dan tidak ada sesuatu pun yang Kakak Yola bisa sembunyikan dari Tuhan. Kira-kira hal itu atau pengetahuan itu bikin Kakak Yola rasa bagaimana? Apakah Kakak Yola rasa takut kah? Atau rasa kayak macam diikat dan dikontrol? Atau Kakak Yola justru rasa kebebasan? Silakan Kak Yola. Saya secara pribadi rasa takut, Kak. Oh, oke. Takut karena takut apa nih? Ya takut buat dosa, Kak. Oke. Takut buat dosa karena sudah tahu kebenaran. Dan kita tahu kalau Allah kita itu maha hadir di mana saja. Dia bisa ngelihat dari sudut mana saja. Apalagi saat bisa sembunyi. Itu akan membuat saya untuk lebih berhati-hati lagi dalam melangkah dan mengambil keputusan. Dan seperti kayak mau buat dosa, mikir lagi nih, jangan. Karena itu kayak jujur ada rasa malunya juga, Kak. Waktu sudah terjebak dalam dosa atas free will saya sendiri, ya. Iya kan, karena Tuhan itu kan gak berdosa. Gitu. Pembahasan tahun baru sampai jam 4 pagi. Karena Tuhan tidak berdosa, saya yang berdosa atas kehendak bebas saya memilih untuk berbuat dosa. Dan itu membuat saya rasa takut dan kadang walaupun saya tahu Dia Maha Pengampun, tapi masih ada rasa tertuduh juga. Walaupun nggak selalu sih, tapi memang rasa itu pernah ada dan. Ya, teman-teman ini agak berisik, nggak apa-apa ya. Namanya juga di pondok. Jadi ada satu liar. Betul. Jadi lebih ke rasa takut. Tapi saya juga harus memutuskan untuk mau ini pilih yang mana. Iya harus, karena semua kembali ke saya. Saya sudah anak Tuhan, saya sudah terima Yesus. Jadi saya sudah tahu mana yang benar. Saya tidak bisa terjebak di situ saja terus menerus seperti itu. Jadi saya juga harus putuskan bukan seperti ini, gitu. Kakak Jerry bagaimana? Saya rasa mirip dengan apa yang Kakak Yola sebutkan, dan ini sebenarnya kita bahas ini tanpa kita tahu bahwa hari Minggu pertama akan ada pembahasan tentang Mazmur 139. Kita bahas waktu malam tahun baru itu dengan teman-teman Komsel, topik-topik teologi yang cukup berat ya. Nah, gambaran yang saya lihat tadi kalau Kakak Yola kasih tahu tentang Tuhan yang maha melihat dan maha tahu itu, kita nih seperti ikan di dalam akuarium. Jadi kita memang bebas tuh mau lakukan apapun di dalam akuarium itu. Tapi Dia Tuhan yang bisa lihat dari berbagai macam sisi. Dia bisa lihat dan Dia bisa tahu kita semua. Tapi apa yang Dia lihat dan apa yang Dia tahu itu Dia bukan lakukan itu untuk siap-siap mengancam dan menghukum kita, bukan. Tapi itu karena belas kasihannya Dia dan karena kasihnya Dia kepada kita gitu. Jadi ada itu perdebatan yang kita nggak debat sih, kita lebih ke sharing, diskusi. Kita lebih ke diskusi yang mana kita bahas tentang free will, tentang sampai ke predestinasi dan lain-lain. Dan itu memang semata-mata kita berusaha untuk memahami Tuhan punya hikmat yang memang sebenarnya tidak akan bisa nyampe kita gitu. Karena di bagian akhir-akhir juga dibilang, bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Jadi kalau menurut saya untuk pertanyaan yang pertama ini, waktu Tuhan tahu detail dalam saya punya hidup, sebenarnya itu membuat saya ada rasa takut memang. Bahwa berarti Allah beserta kita itu bukan hanya Allah beserta kita dalam kita punya penderitaan, tapi saat kita mau jatuh dalam dosa, Allah bersama kita. Jadi kayak jadi kayak aduh Tuhan maaf gitu. Nah tapi memang itu yang akhirnya kita menaati Tuhan bukan karena dipaksa oleh orang lain, tapi karena ada kesadaran dari dalam bahwa Allah bersama saya loh gitu. Jadi kalau Allah bersama saya dalam saya punya kamar, dalam perjalanan atau kemana yang orang tidak lihat dan tidak kenal saya, tapi Allah bersama saya. Jadi ada kesadaran memang dari dalam, dan itu memang harus Roh Kudus yang bantu sih. Betul itu nggak bisa kita sendiri yang mencoba-coba gitu. Itu nggak bisa. Itu harus Roh Kudus sendiri yang mentobatkan kita punya hati untuk kita bisa sadar sepenuhnya bahwa Dia selalu sama kita. Dan itu penting sekali toh Kak, supaya kita semua sebagai manusia yang berdosa ini merasa tidak sendiri, karena ada Allah sama-sama dengan kita dalam situasi yang sangat down dan cukup berat, pergumulan, saya terasa sendiri karena Tuhan sama-sama dengan saya. Yes. Dan Kayol, setelah baca Mazmur ini, perasaan Kayol terhadap Kayol punya diri sendiri itu bagaimana? Perasaan saya, mungkin tadi saya sudah bilang seperti kayak kadang karena rasa takut jadinya rasa tertuduh ya, kakak gitu, karena sudah terlanjur buat dosa, dan akhirnya saya merasa tertuduh dan merasa kayak saya sudah buat Tuhan tuh kecewa. Tuhan marah ke saya, walaupun saya tahu Dia Maha Pengasih, Dia sayang saya, tapi pikiran yang lain juga mengatakan kalau
ya sudahlah Yola, terada kesempatan lagi ke Koko Sutra Layak dan sebagainya. Dan even saya sudah belajar setiap hari tentang dia nih Kak. Saya belajar bagaimana Tuhan tuh gimana sih gitu kan. Bangunlah hubungan dengan dia. Walaupun saya sudah ada di tahap itu, kadang masih ada tuh perasaan yang kayak gitu-gitu dari si jahat, intimidasi, memutarbalikkan fakta gitu. Dan memang butuh keputusan dari Kak Yola untuk percaya kebohongan atau kebenaran. Betul sekali. Jadi saya juga yang harus putuskan, nggak bisa orang lain nggak bisa. Mau dengar khotbah bagaimanapun, kalau saya tetap putuskan terjebak dalam hal itu ya sudah tetap terjebak. Tapi kalau saya putuskan untuk saya mau beres, saya mau pulih, dan saya tidak mau dengar perkataan iblis atau manusia, dan saya hanya mau kembali ke perkataan Tuhan di Mazmur 139 ini. Saya pribadi tuh kembali ke ayat yang tadi tuh. Bahwa ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saya punya hari ini 6 Januari 2025 itu sudah ditulis Jerry rekaman podcast di Sentani. Walaupun dan hari ini tuh sudah ditulis sebelum saya lahir. Dan saya lahir di Jakarta. Jadi walaupun saya hidup segala macam masa kecil di Jakarta, tapi sudah tertulis 2025 nanti Jerry akan syuting. Kok akan di sini. Jerry akan ada di sini. Jadi kayak itu memberikan saya rasa aman. Bahwa Tuhan sudah atur semuanya kok. Saya mau bikin apa lagi? Karena kalau saya punya hidup di dalam tangan Tuhan, itu sebenarnya tempat teraman di seluruh alam semesta. Jadi ya sudah gitu. Saya rasa saya ini berharga, saya ini disayang, saya ini aman, gitu. Betul. Itu yang saya rasakan. Lebih berharga ya. Rasa lebih berharga. Teman-teman, apa yang teman-teman rasakan setelah teman-teman baca Mazmur 139 ayat 1 sampai 18? Kira-kira nanti teman-teman mungkin bisa taruh di komentar. Kayol, pertanyaan berikutnya ini untuk Kayol. Teman-teman juga boleh ini ya nanti isi di komentar ya. Kayol, apakah ada situasi dalam hidup Kayol sekarang yang agak gelap? Wow. Gelap banget saya, gelap ini dari Raja Ampat kemarin. Napalan di Raja Ampat. Ada kakak, ada sisi gelap. Makanya saya bilang kalau ingat kemarin kita nggak ada sharing di tanggal 1 sampai subuh itu. Dari subuh sampai pagi. Iya kayak gitu. Dari malam sampai subuh pagi. Sampai siang, sore malam. Saya bilang tahun 2024 itu tahun yang paling wow sekali selama saya punya hidup. Karena ada sisi gelap ini, yang prosesnya itu jujur saya terasuka. Saya bilang ke Tuhan saya terasuka proses ini. Saya harus melewati proses gelap ini. Yang mana adalah karena saya seorang guru, saya mengajar spiritual formation, saya mengajarlah tentang pengampunan kakak. Tapi ternyata saya terjebak di situ juga. Saya yang susah mengampuni orang gitu. Karena ada sakit hati gitu. Ada patah hati, ada kepahitan gitu, kebencian. Jadi saya kayak saya struggle sekali. Saya bergumul dengan hal itu. Karena saya merasa seperti munafik sekali saya kayak gitu. Karena saya harus mengajar hal ini ke orang lain, ke murid-murid, ke students, kalau kamu harus mengampuni orang yang buat salah ke kau. Tetapi saya tidak melakukan itu. Jadi betul-betul sisi gelap saya itu diajar Tuhan gitu loh Kak. Jadi kayak Tuhan tuh mau bilang ke saya, Yola, apa yang kau ajar tuh kau harus rasa dulu. Jadi saya belajar pengampunan level high begitu loh Kakak. Gitu. Jadi kayak jangan-jangan waktu kau merasa kayak gitu kau memang belum selesai dengan hal itu. Jadi itu saya merasa kayak gelap sekali saya gitu. Saya sampai ada di fase dimana saya nggak mau ngajar, ini berat sekali karena saya juga belum selesai dengan hal ini. Kenapa saya harus mengajar hal ini ke orang sedangkan saya juga masih struggle dengan hal itu. Sedangkan struggle adalah dimana jawabannya apa Kakak? Pergumulan itu apa tadi? Pergumulan adalah sebenarnya kita sudah tahu jawabannya yang mana, tapi kita masih bertahan dengan kita punya ego biasanya. Gitu karena waktu itu saya lebih memilih ikut, saya punya perasaan daripada kebenaran yang saya tahu memang kau harus mengampuni supaya Bapa di surga juga mengampuni kau. Kalau begitu Kayol, bagaimana Kayol bisa bawa terang Tuhan dalam situasi ini? Semua kembali ke saya lagi Kakak, karena saya sudah keputusannya kembali ke saya karena saya sudah terima Yesus, sudah di dalam Yesus. Saya nggak bisa dong, anak Tuhan nggak boleh munafik. Jadi akhirnya saya putuskan
bereskan semua itu, dan Tuhan ini sudah mau masuk tahun baru dan saya masih di situ, saya terang mau, saya harus pulih Tuhan gitu. Jadi semua kembali ke saya punya keputusan, dan Mazmur 139 ini adalah jawaban yang betul-betul menjawab semuanya, betapa saya berharga dan kenapa saya membuang waktu saya untuk membenci seseorang yang walaupun memang itu bukan salah saya. Dan memang itu kebenarannya seperti itu, Ton. Jadi tadi juga ada sharing di kampus kayak gitu kan, dengar dari salah satu pastor dari Jerman, dia bilang memang waktu mengikuti panggilan Tuhan itu sulit sekali. Tapi kok harus tetap dalam kebenarannya supaya kok tidak salah jalan kayak gitu. Dan saya memilih untuk saya harus tetap di jalannya Tuhan dengan mengampuni, dan apalagi di tahun baru harus resolusi baru, hidup baru, harapan baru, dan dengan pemberesan hati, Kakak. Gitu. Oke, next nomor 5 ya, Kak? Boleh. Oke. Pernahkah Kakak tuh minta Tuhan selidiki Kakak punya motivasi? Motivasi gimana nih? Ini mulai panas dan bahkan anjing-anjing menggonggong lebih keras. Jadi untuk Tuhan, saya minta Tuhan selidiki saya punya motivasi itu biasanya memang di pelayanan-pelayanan ya kayak. Maksudnya kalau dulu itu mungkin kita bisa, saya bisa misalnya lihat mau pilih yang A atau pelayanan gitu misalnya. Oh, gampang lah, jelas kalau dalam firman Tuhan ya udah pelayanan. Pelayanan. Kemudian masuk di tahun 2000, waktu itu 2015. Ada pelayanan dan ada pelayanan. Satu tetap di Jakarta, satu di Papua. Pilih yang mana? Tapi ini dua-duanya pelayanan, dua-duanya melayani Tuhan, dua-duanya melayani jiwa-jiwa gitu. Berdoa Papua, 2015 Papua. Di Papua dapat lagi. Jadi kayak masing-masing tuh kayak tidak hanya tanya peneguhan Tuhan, tapi tanya ke diri sendiri. Ini saya punya motivasi jalankan ini apa gitu. Saya punya motivasi untuk melakukan pelayanan atau pekerjaan ini tuh apa? Karena tangkap ini. Tangkap ini. Penginjilan beda tipis sama pengen jalan. Saya orang yang sangat suka jalan-jalan. Tapi kemudian saya harus cek motivasi. Apakah saya melakukan pelayanan ini hanya supaya dilihat orang, sosial media ini orang jalan-jalan terus. Teman-teman saya ada yang komentar, "Jer, lu kerja apa sih sebenarnya?" Jadi penasaran. Kok ini kerja apa sebenarnya? Tinggal jalan-jalan terus. Saya di satu sisi saya senang jalan-jalan. Cuma di satu sisi ketika when it comes to pelayanan, waktu ini bicara tentang pelayanan, saya harus cek saya punya motivasi. Dan akhirnya saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan tidak mau ini, kasih batal sudah. Walaupun ini saya senang sekali, saya suka sekali, cuma saya tidak mau, saya punya hal yang saya lakukan ini hanya sekedar karena saya suka. Hanya sekedar karena saya rasa senang lakukan ini, ketemu dengan orang baru, atau bahkan mungkin hal-hal yang memang ada uangnya, ada cuannya gitu ya. Saya nggak mau Tuhan. Pokoknya saya rindu waktu saya kerjakan ini memang namamu yang dimuliakan dan ini hatimu untuk saya. Ini memang panggilanmu untuk saya gitu. Saya teringat ada salah satu catatan di sini. Panggilan Tuhan adalah kita, arti dari panggilan Tuhan adalah kita masuk dalam tujuan hidup yang Tuhan sudah siapkan. Gitu. Makanya Tuhan Yesus ngomong ke Petrus, ikutlah aku, maka aku akan menjadikanmu penjala manusia. Gitu. Jadi ikut saja dulu, dan nantinya Petrus masuk ke dalam dia punya panggilan. Jadi kalau dari saya pernah minta Tuhan selidiki saya punya motivasi sangat sering, dan akhir-akhir ini diperhadapkan dengan ini baru hari ke-6 di tahun yang baru. Dan rasa sudah seperti panjang sekali tahun baru ini. Sudah tahun depan. Iya, kayak 2026 will be my year gitu kan. Kayak udah terlanjur menyerah dengan 2025. Jangan ya teman-teman, jangan ya Dek ya. Nah, tapi seperti ada cek motivasi itu sangat penting sekali, dan kadang-kadang kita tidak bisa cek lagi diri kita sendiri karena kita sudah terlalu bias dengan apa yang kita suka. Jadi kadang-kadang memang kita harus minta Tuhan untuk selidiki saya punya motivasi. Dan Tuhan lebih tahu saya punya motivasi karena Tuhan yang tahu saya punya latar belakang. Bahkan saya punya orang tua, punya masa kecil. Bahkan saya punya tete nenek, saya punya tete nenek, punya masa kecil itu seperti apa. Dan itu yang kadang-kadang membentuk saya punya kepribadian dari situ juga. Jadi Tuhan yang maha tahu. Jadi lebih baik tanyakan ke Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Tuhan, sebenarnya Tuhan maukah tidak saya bikin barang ini? Kalau Tuhan tidak mau, kasih batal sudah. Gitu. Oke Kak Jer. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini masih tentang motivasi ya Kakak. Kakak banget sih ini.
Kalau Tuhan mau koreksi, kakak punya pikiran atau kakak punya motivasi, ini bagaimana caranya yang kira-kira nih Tuhan mau pakai untuk koreksi kak? Wow, bisa beberapa kali itu saya kayak ditegur, ditegur. Ada beberapa orang yang mungkin dari orang tua mama saya gitu, mungkin kasih teguran. Kadang juga ayat firman Tuhan atau khotbah di gereja biasanya itu yang kayak menegur, meluruskan kembali saya punya motivasi itu apa gitu. Jadi tidak terlalu berlarut-larut dalam kesalahan, tapi kalau memang di segmen berikut sebelumnya saya bilang kalau Tuhan tidak suka, Tuhan batalkan sudah. Tapi seringkali itu harusnya punya keputusan untuk batalkan itu. Kan, semua kembali ke kita toh. Betul. Kalau Kak Yola biasanya gimana? Bagaimana cara Tuhan menegur atau mengoreksi pikiran dan motivasinya Kak Yola? Masalah kak. Jadi kayak kan dari awal kayak kan karena kita udah tahu Tuhan, jadi sudah tahu toh ini salah nih gitu, motivasinya salah kayak gitu. Tapi karena melawan toh, terada maju saja begitu. Ya sudah. Dapat masalah tuh, tapi tersadar juga begitu loh Kak. Jadi kayak dia akan terulang di situ kayak roda yang berputar kayak gitu aja terus. Ini nggak ada di dalam pertanyaan, tapi apa yang akan membedakan masalah yang datang ketika kita punya motivasi awal salah dengan masalah yang datang waktu kita punya motivasi benar dari awal? Apa yang membedakan Kak Yol? Kalau dari pengalaman pribadi mungkin keputusan ya. Kayak yang akan membedakan itu adalah kalau motivasi sudah salah. Dan ada masalah. Kalau ini berdasarkan memang betul-betul sudah salah motivasinya, masalah karena melawan, jadi saya ikut terus tuh begitu. Saya tahu motivasi sudah salah, tapi sudah tahu ada masalah karena motivasi saya salah, tapi saya terus itu kembali lagi ke saya sih Kak. Nah kalau yang tadi apa yang satunya Kak? Sudah motivasi memang dari awal sudah benar. Dan kemudian waktu dijalankan ada masalah datang. Nah hati saya tidak sama kayak hati saya waktu motivasi salah dan ada masalah gitu. Jadi kayak lebih plong dan damai Kakak. Justru ada damai dalam masalah itu. Iya, gitu. Masalah sih, tapi kayak damai tapi gitu. Karena memang motivasinya benar dari awal. Iya, betul sekali. Luar biasa. Kakak bagaimana? Begitu juga ya? Iya, begitu. Tadi kan sudah betul maaf. Pernahkah tidak Kayol Tuhan pakai orang lain untuk koreksi kesalahan kayak misalnya mungkin lewat ayat firman Tuhan atau apa? Pernahkah tidak Kayol? Of course dong Kakak gitu. Ini orang-orang yang dekat secara spiritual kayak gitu kan. Spiritual ini siapa nih? Maksud saya orang-orang yang kita sama-sama sharing kayak gitu. Biasanya orang-orang itu yang Tuhan pakai untuk kasih tahu kita gitu. Kalau kok nih ada buat salah, kadang tuh kakak ya, sekarang dapat teguran, kayak tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol terus dia tegur kayak gitu, kayak iya Kak, tapi bener juga sih gitu. Tapi tiba-tiba juga ada kayak Tuhan tuh kasih mimpi ke orang lain gitu. Even kita tuh kayak tidak selalu sama-sama, tapi karena punya Tuhan yang sama toh. Jadi kayak Tuhan kasih mimpi ke dia, terus dia kasih tau, mimpi kok. Itulah fungsinya komunitas. Ya, kita nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa jalan sendiri. Jadi harus saling melengkapi lah gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kalau kakak bagaimana? Saya juga saya pertama kali pindah ke Papua itu kan karena memang saya antara dua pilihan yang saya pelayanan tetap di Jakarta atau pelayanan yang ke Papua. Dua-duanya pelayanan, dua-duanya melayani Tuhan kayak gitu. Nah, terus saya ada konsul sama salah satu hamba Tuhan juga. Saya tanya ke dia, Pak ini kira-kira gimana? Terus Bapak dia bilang, kok berdoa tanya Tuhan dan nanti Tuhan akan kasih kok peneguhan dari firman Tuhan. Dan kemudian dapatlah saya satu ayat yang sampai hari ini itu menguatkan saya 10 tahun tinggal di Papua. Kembali ke saya punya orang tua, punya tempat. Ayat itu yang meneguhkan saya gitu bahwa oh ya udah itu karena Tuhan yang sudah kasih ini dan motivasi saya murni di hadapan Tuhan. Saya pulang ke Papua itu untuk melayani Tuhan gitu. Jadi memang ada ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan kasih peneguhan demi peneguhan seperti itu. Oke. Kayol, ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke statement. Sampaikan pada orang lain tentang semua kekuatan yang semua kekuatan dari Tuhan yang Kak Kayola lihat di dalam dirinya. Jadi kayak misalnya mungkin ketika Kayola ada di dalam satu komunitas. Atau pernahkah tidak? Begini mungkin saya akan refresh dia punya pertanyaan. Pernahkah Kayola memberikan satu perkataan yang menguatkan atau melihat Kakak Kayola melihat potensi dalam seseorang ini. Kemudian Kakak Kayola bukan tegur, Kayola kasih tahu dia, kok ini sebenarnya punya kekuatan di bagian ini, bagian ini dan kayak Kakak Kayola support dan dukung dia. Itu pernahkah tidak seperti itu? Pernah sekali Kakak.
waktu saya belajar tentang servant leader, pemimpin yang melayani itu. Melayani di situ berbicara tentang leader dan bos. Leader dia akan bisa melihat bagaimana anak-anaknya punya potensi kayak gitu, dan dia akan support mereka untuk mengembangkan potensi yang ada. Semenjak saya belajar itu, akhirnya itu mengubah mata rohani saya untuk melihat setiap orang itu punya potensi, Kakak. Seperti kayak firman-Nya tentang 5 gadis bodoh dan bijak itu, ya semua orang punya potensi. Jadi setiap saya ketemu orang, bukan hanya sembarang ngomong, tapi ketika berbicara orang ini punya potensi. Dan saya langsung bilang gitu. Baru kemarin kita konsul dan saya bilang juga kalau saya bilang ke adik yang saya ketemu, dari awal saya ketemu, kok saya sudah bilang, kau punya potensi. Dan akhirnya setelah beberapa tahun potensinya muncul, kembang, dan akhirnya sekarang sudah jadi influencer. Ya kayak gitu. Jadi kayak makanya ya waktu kita sharing yang tahun baru itu juga saya bilang sama adik gitu kan. Deko punya potensi dalam pelayanan ini dan makanya kita ngelihat kau tuh sebagai leader gitu, bukan lagi sebagai seorang yang mau belajar dari bawah, tapi hanya belajar dari bawah, tidak enggak gitu, karena mindset saya atau sudut pandang saya melihat seseorang yang diciptakan Tuhan secara langsung berharga dan punya potensi, dan itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bilang ke semua orang di dalam Tuhan, kau punya potensi. Ya, dan mereka butuh itu, Kakak. Yes, betul. Ada dari Kakak? Banyak. Banyak sekali. Jadi maksudnya kalau ketika saya lagi ketemu sama teman-teman, adik-adik di Komsel, itu saya sampaikan. Jadi apa yang saya bisa lihat mereka bisa lakukan ke depan gitu, dan saya sampaikan pada mereka. Kalau kok misalnya nih adik-adik Komsel ini Komsel yang mereka memang masih kayak SMP SMA gitu. Kayaknya kok kuliah, saya bukan menyuruh tapi kayak kok ini punya potensi nih bagian ini. Kenapa kok tidak kuliah di sini? Atau saya ada sih kayaknya kenalan di sebelah sini, nanti saya bisa kasih kenal kok gini. Pernah adik dia ini suka pegang kamera di rumah di Wena. Dia suka pegang kamera. Dulu saya punya murid les gitu. Terus dia pernah bawa kamera ke tempat les, terus dia foto-foto gitu kan, dia hunting foto di sekitar tempat les. Ini kok punya hasil jepretan nih bagus nih, kayaknya kok potensi. Saya akan kenalkan kok ke komunitas fotografi atau ke sini. Oh ya kakak, saya fokus sekolah dulu. Siap nggak apa-apa, aman. Siap sir gitu, dia panggil saya sir. Jadi kalau untuk itu memang kita perlu jangan tahan-tahan waktu kita lihat ada orang punya potensi gitu, karena jangan-jangan dia belum pernah dengar itu seumur hidupnya. Jangan-jangan orang-orang terdekatnya di dalam keluarganya sendiri tidak peka akan hal itu, dan Tuhan singkapkan itu pada kita dan kita punya tanggung jawab untuk kasih tahu itu ke dia, sehingga apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan itu bisa datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup dia itu bisa dikembangkan dengan sangat baik. Kita sudah sampai di bagian akhir dari podcast kita di hari ini, teman-teman. Kita akan masuk ke kesimpulan. Betul. Ayo, ada kesimpulan dari kita pembahasan. Silakan saya. Pasti dari semua yang kita sudah bahas, kita sudah sharing tadi, saya kasih kesimpulan untuk kita semua. Saya juga belajar dari kesimpulan ini bahwa keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia tetapi Tuhan. Ya, garis bawah itu ingat, dan kalau boleh perlu tulislah supaya kau ingat terus itu, biar semangat kau begitu. Oke, Kak Jerry bagaimana? Kalau dari saya, kesimpulan yang saya dapat dari Mazmur 139 ini, pembahasan kita di hari ini adalah Tuhan sudah tahu kita punya hari-hari sebelum kita lahir. Jadi jangan khawatir karena Dia yang pegang masa depan kita. Yes. Biasa gak sih? Sebelumnya kalau emosi panik. Oke, teman-teman, itu kita punya podcast di kesempatan kali ini, episode 43. Iya, teman-teman jangan lupa untuk share link ke grup WhatsApp keluarga, kelas, sekolah, kampus, kantor, kemanapun, supaya makin banyak orang yang tahu dan dengar kebenaran bahwa Tuhan mengerti kita punya hidup, Tuhan menghargai kita punya hidup, dan kita semua berharga di mata. Dan kita juga ada di sosial media, ada YouTube, Instagram, TikTok. Satu lagi apa?
Spotify, betul, Spotify. Jadi teman-teman boleh juga isi komentar, jangan lupa untuk isi komentar, dan kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jadi tetap sebarkan kebaikan kemanapun teman-teman berada, tetap stay positif, dan juga jangan lupa untuk tetap nonton episode-episode podcast berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap nonton Kita Punya Pondok Podcast.